Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Majelis Asy'ari. Dan kali ini kami akan menceritakan sosok pasukan perang yang menggetarkan dunia sejarah. Pasukan ini juga merupakan penolong Nabi Muhammad SAW. Kira-kira siapakah sosok tersebut? Baiklah, tanpa kita menunggu lama lagi, langsung kita menuju ke ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wahid. Pada saat itu, tanggal 16 Maret 1924 atau 17 Ramadan tanggal 2 Hijriah, merupakan hari paling bersejarah bagi dunia, terutama umat Islam. Bukan cuma karena itu bertepatan dengan peringatan diturunnya wahyu pertama Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi ketika itu pertama kalinya meletusnya perang dahsyat Muslim, yaitu Perang Badar. Perang Badar menjadi pertempuran paling fenomenal dalam sejarah militer dunia, dikarenakan pasukan Islam di bawah komando Nabi Muhammad SAW berhasil mengalahkan musuhnya yang secara hitung-hitungan kasat mata tidak mungkin terjadi. Bagaimana tidak, kala itu pasukan Nabi Muhammad SAW bisa dikatakan belum siap untuk berhadapan dengan peperangan bersenjata. Karena memang sebelum perang Badar di kota Badar dekat Madinah, tak ada rencana bertempur besar dan janjian antara pasukan Nabi Muhammad dengan pasukan Quraisy. Pimpinannya saat itu Umar bin Hisham alias Abu Jahal. Memang selama setahun terakhir sebelum perang Badar terjadi, sudah sering terjadi konflik antara umat Islam dengan warga Mekah. Jadi kisahnya begini. Saat itu pasukan Nabi Muhammad SAW mau mencegat rombongan saudagar-saudagar atau kafilah Quraisy yang baru pulang dagang dari Suriah. Rencananya mau dicegat dekat sumur dari sumber mata air di lembah Yal-Yal. Tidak tanggung-tanggung, saudagar yang mau disikat ini adalah orang besar di Mekah yang merupakan pimpinan utama Bani Quraisy, namanya Abu Sufyan bin Harb. Tiba-tiba secara tak sengaja pasukan Nabi Muhammad SAW menemukan orang tak dikenal. Setelah diamankan dan diperiksa, ternyata keduanya adalah prajurit pengintai dari pasukan tempur di Abu Jahal. Dari keduanya perlu diketahui bahwa ternyata tak jauh dari situ, seribuan mungkin lebih tentara Abu Jahal sudah siap menyerang pasukan Nabi Muhammad SAW. Jadi Abu Jahal dan pasukannya setelah dapat informasi dari Abu Sufyan tentang rencana penghadangan yang akan dilancarkan pasukan Nabi Muhammad SAW, waktu itu Nabi Muhammad SAW cuma punya sekitar 300 prajurit tempur saja. Senjatanya juga tidak selengkap pasukan Abu Jahal. Kendaraan pasukan Nabi Muhammad SAW juga cuma beberapa ekor unta dan kuda saja. Walaupun pasukan Nabi Muhammad SAW, mereka semua tidak gentar sama sekali. Apalagi dalam rombongan itu banyak panglima perang seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Hamzah bin Abu Muttalib. Di sisi lain,
Karena sudah ketahuan, Abu Jahal langsung memerintahkan pasukan untuk bergerak menuju lokasi pasukan Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, kedua pasukan bertemu di lokasi pertempuran. Nah, di sini perangnya pun tidak langsung saling serang menyerang. Yang bertempur itu awalnya komandan-komandan tempur, masing-masing 3 orang di kubu Muslim. Ada Ali Hamzah sama Ubaidah bin Al-Harith, 3 komandan tempur pasukan Abu Sufyan mati sebelum dalam adu tanding. Seketika itu baru mulai pecah kontak senjata. Nabi Muhammad SAW mengatur strategi. Semua prajurit diminta untuk bertempur jarak jauh terlebih dahulu dengan menggunakan senjata panah. Kalau musuh sudah dekat, baru angkat pedang. Nah, di sini baru muncul kisah yang luar biasa dalam situasi perang yang mengancam. Nabi Muhammad SAW memerintahkan pasukannya maju menyerang sembari melempari batu kerikil ke arah musuh dengan teriakan, "Ya Mansur, amin." Entah kenapa serangan pasukan Nabi Muhammad SAW itu membuat musuh lari tunggang-langgang dilanda ketakutan yang amat dahsyat. Mereka kabur dan yang luka-luka bahkan tewas dalam pertempuran tersebut. Ternyata dalam pertempuran tak sebanding itu, Nabi Muhammad SAW mendapatkan pertolongan dari pasukan dahsyat dunia pasukan. Ini tak terlihat, tapi serangan yang begitu amat nyata dan mengerikan bagi kaum Quraisy. Tapi sosok pasukan misterius ini tersurat dalam Al-Quran, disebutkan komando seorang pemimpin bernama Jibril. Tak cuma 1 ataupun 2, tetapi ribuan pasukan Jibril yang datang menolong Nabi Muhammad SAW. Mereka semua malaikat, seperti terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 12. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang beriman. Kelak aku akan jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, maka penggallah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka." Selain itu, terdapat juga dalam surat Ali Imran ayat 123 sampai 125. Sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu ketika itu orang-orang yang lemah. Karena itu bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kamu mensyukurinya. Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin, "Apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Jika kamu bersabar juga bersiap siaga, maka apabila mereka datang menyerang kamu, niscaya Allah akan menolong kamu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda ketika perang Badar." Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah SAW membandangi kaum musyrikin yang berjumlah 1.000 pasukan, sedangkan sahabat berjumlah 319 orang. Lalu Nabi Allah SAW menghadap kiblat, kemudian beliau mengadahkan kedua tangannya. Beliau berdoa kepada Rabb-Nya dengan mengeraskan suaranya, "Ya Allah, penuhilah untukku apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, berikanlah apa yang Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika Engkau membinasakan pasukan Islam ini, maka tidak ada yang akan beribadah kepadamu di muka-Mu." Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam terus berdoa kepada Rabb-Nya dan mengadahkan kedua tangannya menghadap kiblat hingga selendang beliau terjatuh dari pundaknya.
Lalu datanglah Abu Bakar mengambil selendang tersebut dan memakaikannya kembali ke pundak Nabi Muhammad SAW. Kemudian mendetaknya dari belakang seraya berkata, "Wahai Nabi Allah, cukup sudah munajatmu kepada Rabbmu, karena Dia pasti akan memberikan kepadamu apa yang telah dijanjikan kepadamu." Kemudian Azza wa Jalla menurunkan ayat, "Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu, lalu diperkenankannya. Bagimu sesungguhnya aku mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut." Quran Surat Al-Anfal ayat 9. Lalu Allah membantunya dengan mendatangkan para malaikat. Abu Zamil berkata, lalu Ibnu Abbas menceritakan kepada ia pun berkata, tatkala seorang dari kaum muslimin pada perang tersebut sedang mengejar seorang dari kalangan orang kafir yang ada di hadapannya, tiba-tiba dirinya mendengar suara kecutan cambuk dari atas dan suara penumpang kuda. Dia pun berkata, "Majulah." Lalu dirinya menjumpai orang-orang kafir yang telah terjatuh tertimpul dan mati. Dia menghampirinya dan melihatnya. Di hidung dan wajah laki-laki itu ada bekas cambuk dan semuanya berwarna hijau. Selanjutnya orang Ansor tadi datang kepada Rasulullah SAW dan menceritakan kejadian tersebut. Maka beliau berkata, "Engkau benar, itu adalah bantuan dari langit yang ketiga." Dan kaum muslimin pada perang Badar tersebut membunuh 70 kafir serta berhasil menawan 70 yang lainnya. Abu Zamil berkata, Ibnu Abbas berkata, tatkala kaum muslimin berhasil menawan para tawanan, Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Bakar dan Umar, "Apa pendapat kalian tentang hal yang pantas dilakukan terhadap para tawanan?" Abu Bakar berkata, "Wahai Nabi Allah, sesungguhnya mereka anak paman dan punya ikatan keluarga dengan kita. Saya berpendapat agar kiranya engkau mengambil tebusan dari mereka, dan itu akan menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi orang-orang kafir. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka untuk memeluk Islam." Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya, "Bagaimana menurutmu?" Ibnu Khattab pun menjawab, "Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah, tidak sependapat dengan Abu Bakar. Namun aku berpendapat agar engkau mengizinkan kami untuk membunuh mereka. Engkau persilakan Ali untuk membunuh Aqil dan mempersilakan diriku untuk membunuh Fulan, karena sesungguhnya mereka itu adalah gembung kekufuran dan pemimpin kesesatan." Kemudian Rasulullah SAW pun lebih cenderung kepada pendapat Abu Bakar dan bukan kepada pendapat Ibnu Al-Khattab. Keesokan harinya aku datang dan mendapati Rasulullah SAW bersama Abu Bakar sedang duduk sambil menangis. Aku berkata, "Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku apa yang membuat engkau dan sahabatmu menangis. Seandainya aku mendapati sesuatu yang patut ditangisi, maka aku akan menangis, dan jika aku mendapati hal itu, maka aku pun akan ikut menangis." Rasulullah SAW menjawab, "Aku menangisi apa yang disampaikan sahabat-sahabatmu untuk mengambil tebusan dari telah diperlihatkan kepadaku siksaan bagi mereka yang lebih dekat dari pohon ini, yaitu pohon yang berada dekat dari Nabi SAW. Dan Allah Azza wa Jalla telah menurunkan ayat, sesungguhnya tidak patut bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat lumpuhkan musuhnya di muka bumi. Quran Surat Al-Anfal ayat 67.
Kemudian firman-Nya, maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu sebagai makanan yang halal lagi baik. Quran Surat Al-Anfal ayat 69. Lalu Allah menghalalkan ghanimah untuk mereka. Hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim. Perang Badar pecah karena penindasan dan penzaliman yang dilakukan kaum kafir penguasa Mekah kepada Nabi Muhammad SAW dan umat Islam. Harta benda dan rumah Muslim dirampas, bahkan diusir dari Mekah dan akhirnya menetap di Madinah. Subhanallah. Kisah peperangan yang sangat luar biasa ini menginspirasi bagi kita semua. Semoga dari kisah yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah menonton dan mendukung channel ini. Kami doakan semoga Anda selalu sehat dan dimudahkan dalam mencari rezeki, dan tentunya dimanapun Anda berada, semoga dalam lindungan Allah SWT. Dan buat teman-teman semuanya yang baru nonton video ini, yuk dukung dulu channel Majelis Asy'arif dengan cara klik like, komen, subscribe, dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik dan inspiratif lainnya dari kami. Mohon maaf juga apabila ada kata-kata yang kurang sempurna, karena pada hakikatnya kesempurnaan adalah milik Allah SWT. Dan jika Anda memiliki kritik, saran, kami dipersilakan untuk menulis saran Anda di kolom komentar, karena saran Anda sangat membangun dan dapat meningkatkan Majelis Asy'arif dalam membuat video yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih banyak. Kami pamit undur diri. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.